قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di channel yang satunya, di Our Life Muslim Channel, kita sudah hampir 1 minggu ya diputus hubungan kita oleh pihak YouTube karena kita di skor sama YouTube selama 1 minggu nggak bisa posting video ya, di skor gara-gara terlalu vulgar membahas masalah LGTV atau L98T atau T. Kali ini kita muncul kaum muslimin untuk membahas masalah L89T lagi kaum muslimin ya. Dan kemarin kami nih awalnya tertarik untuk membahas masalah L89T ini karena kami terkejut melihat sebuah postingan video di banyak channel YouTube, bukan hanya di satu channel. Ada kaum L98T ya, tepatnya ini di di T-nya. Nah, ada kaum T ini jadi ustazah kaum muslimin dan dipakai sama sebuah ormas Islam, dikasih gelar ustazah bahkan nyai, padahal itu aslinya laki-laki kaum muslimin. Ini gimana ini ya, gimana ini ya? Silakan cek di YouTube ya, cari namanya Sunnia Ruhama, kemudian cek juga di sosial media yang lain kaum muslimin, di Facebook misalkan. Jadi supaya tahu kaum muslimin ya, supaya tahu betapa hancurnya akidah orang-orang yang pro sama Sunnia Ruhama ini. Ini manusia pantasnya punya nama Sunarto. Ya, Sunarto bukan Sunia, karena dia ini kan jantan kaum muslimin. Jantan ini, bukan betina. Coba lihat ini pakai baju banser. Wah, ini gagah kaum muslimin ya. Dan masa orang yang segagah ini pakai jilbab kaum muslimin ya? Orang gagah pakai jilbab kan lucu. Kita baca captionnya. Saya itu anggota Fatayat biasa. Wow, anggota Fatayat. Artinya ini kumpulan ibu-ibu. Ya, bukan anggota atau pengurus Ansor. Kalau tanya masalah kongres Ansor, silakan tanya ke Ansor, bukan ke saya. Saya yoga ngerti. Hehehe. Ini Hari Santri 2023, tanggal 22 Oktober. Fotonya baru ini kaum muslimin. Lucu ya. Ya, coba kita lihat yang lain kaum muslimin. Kita lihat pas dia lagi ada acara ya, acara sama ya orang-orang ya. Nah, ini lagi kumpul makan bersama dengan Gus Durian Muda atau Garuda di Malang ya. Dipersatukan karena cinta Mbah Wali Gus Dur. Oh, Mbah Wali katanya. Wali apa? Walinya Mbak Yeni. Wali apa? Walinya Mbak Yeni, iya, walinya Mbak Yeni. Kalau waliullah ya nanti dulu lah. Nanti siapa bilang dia wali? Jauh dari sifat kewalian, jauh. Ya, semoga menjadi berkah bagi kita semua. Ya, kita lihatlah orang soleh itu yang mencintai jelas orang soleh. Ya, kalau memang wali ya para wali harus mencintai. Ini para wali yang kumpul mencintai malah kayak gini. Ini apa walinya ini, ha? Coba, ini cuma satu ini yang pakai jilbab ini. Laki-laki yang pakai jilbab cuma satu. Tapi namanya ustazah. Ini mereka 1, 2, 3, 4, 5 orang ini. 5 orang ini. Seandainya dia kumpul meluk orang yang pakai jilbab ini nggak masalah. Nggak masalah. Orang ini laki-laki. Ini namanya Mas Sunnia Ruhama. Jadi orang yang manggil Sunnia Ruhama ini ustazah ya, ustazah atau nyai. Ini perlu diperiksa di rumah sakit
jiwa ya. Artinya orangnya nggak waras. Lah gimana mau dikatakan waras? Laki-laki dipanggil mbak, laki-laki dipanggil nyai, laki-laki dipanggil ustazah. Ini kan error. Ini langsung dari sosmednya, dari Facebooknya Sunia Ruhama, Sunarto Ruhama, pantasnya Sunarto ya. Kita itu lagi kaum muslimin. Kita coba cari postingan-postingan yang menarik lagi lah untuk kita bahas ya. Ini gimana ya? Apa mereka ini nggak paham hukum terhadap pelaku-pelaku yang seperti ini ya, L98T ini ya. Kalau secara akal sehat, nggak mungkin sebenarnya. Mereka nggak ngerti itu nggak mungkin kaum muslimin. Masa iya kiai yang sebanyak itu, yang katanya paling banyak walinya, kata Pak Marzuki Mustamar tuh ya. Tapi kok nggak ngerti tentang kaum Nabi Lut, itu nggak mungkin. Mustahil nggak ngerti, mustahil. Kemudian kalau ngerti, ya, kalau ngerti, kenapa yang begini ini dipakai untuk ngisi ceramah gitu loh. Jadi kiai yang banyak, wali yang banyak, itu ilmunya kan nggak berguna namanya. Apa gunanya punya kitab, punya kitab banyak, hafal Al-Quran, sehari khatam 360.000 kali. Kalau sudah khatam 360.000 kali baca Al-Quran dalam sehari itu luar biasa. Ya, tapi ilmunya nggak berguna. Kalau ilmu mereka berguna, nggak mungkin ya Mas Sunia ini dipanggil ustazah, dipanggil nyai, nggak mungkin. Kemudian disuruh ngisi pengajian. Wong dia sendiri nggak bisa ngatur diri sendiri, nggak bisa menempatkan dirinya dengan benar dan baik, kok disuruh nyeramahin orang. Coba sekarang dipikirkan. Kalau pas lagi sholat berjamaah, ya, ini Sunia Ruhama ini masuk ke soft yang mana? Apa masuk ke soft yang laki-laki? Apa masuk ke soft yang perempuan? Karena soft aluminium nggak ada. Besi bukan. Kemudian plastik bukan. Ya nggak mungkin. Nggak ada soft tengah-tengah antara laki-laki dan perempuan, itu nggak ada. Yang ada ya laki-laki softnya sendiri, perempuan softnya sendiri. Dan orang yang punya akal sehat, punya kewarasan, pasti bisa menentukan dengan tegas, dia ini laki-laki. Ya, laki-laki betul, alat tempurnya cuma satu, bukan ganda. Kalau ganda lain lagi pembahasan. Kalau satu kan jelas. Ya, coba kita baca satu postingan, kita simak satu postingan ini ya. Ini postingan yang sangat menarik bagi saya. Ini sangat menarik. Di sana ada Ustadz Badrus Salam di gambar itu ya. Ada Ustadz Badrus Salam, Ustadz Firanda, Ustadz Yazid, Ustadz Khalid Basalamah, Ustadz Subhan Bawazir, yang diedit seperti itu, sedang main rebana. Ya. Padahal mereka itu ustadz-ustadz yang lurus, yang menyampaikan Islam ini dengan hak, yang mengajarkan kepada kaum muslimin Al-Quran dan Sunnah. Ya, terlepas dari segala kekurangan mereka, karena mereka juga manusia. Mereka ini manusia, bukan Habib. Kalau Habib ya katanya meskipun bodoh, meskipun gila, meskipun apa, pokoknya mulia. Mereka ini manusia. Ketika menyimak penjelasan mereka tentang kaum Nabi Lut, tegas. Ya, tegas mereka. Tidak abu-abu. Tapi ya setidaknya dari postingan ini kita jadi lebih tahu lah ya siapa yang ada di barisan para pembenci ustadz-ustadz yang mendakwahkan Islam yang hak seperti mereka ini. Isinya ya orang-orang yang akidahnya bermasalah. Ya, jadi ya banyak juga masalah dalam keislaman mereka. Kita lihatlah laki-laki dipanggil nyai, dipanggil ustazah. Ya. Orang T yang sudah operasi merubah alat tempur dijadikan penceramah. Ya, orang rusak kok dijadikan penceramah. Tapi yang gak aneh juga, orang gila saja kalau di sana itu bisa disebut wali. Orang gila bisa disebut wali. Ya, itu sungguh aneh tapi nyata. Dan semoga kita ini tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehat dan kewarasan supaya tidak ikut oleng seperti mereka ya. Jamaahnya ini Mas jamaahnya Mas Sunia Ruhama ya. Mungkin itu saja yang kita bahas kali ini kaum muslimin. Silakan berkomentar-komentar di kolom komentar ya. Nanti kita
kita bahas lagi lah ya, insya Allah ya. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.